Halo teman-teman para viewers dan subscribers YouTube Maro Channel, apa kabar kalian semua? Yang penting tetap semangat dalam menjalani masa-masa galbay, apalagi belakangan ini ya, begitu banyak berita-berita yang menyita energi kita, pikiran kita, dan juga perhatian kita di media sosial. Karena belakangan ini ada banyak permasalahan yang menimpa pinjol-pinjol ini. Di 2 video atau di 3 video sebelumnya saya sudah paparkan kepada Anda dan juga saya sudah jelaskan dengan penjelasan yang begitu mendetail dengan segala kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan terjadi kepada Anda maupun kepada pinjolnya sendiri. Oleh karena itu, mungkin banyak dari teman-teman yang pada saat ini lagi stres atau lagi ketakutan atau bahkan lagi tertekan karena masalah hutang pinjol. Terlebih ekonomi sekarang ini kita tahu banyak yang mengalami kekurangan dana atau perekonomian kita sekarang ini sedang lagi dalam masa down-downnya. Jadi bagi teman-teman yang susah memikirkan masalah hutang sekarang ini, yang masih stres, yang ketakutan, yang bingung, atau bahkan kalian hampir menyerah dalam menjalani hidup ini hanya karena hutang-hutang, ditambah lagi teroran dari para debt collector pinjol yang selalu mengirimi kalian ancaman-ancaman, tekanan-tekanan, intimidasi-intimidasi, bahkan memaki-maki kalian dengan segala isi kebun binatang. Jangan takut. Pada saat ini kita akan membahas 9 langkah atau 9 cara melunaskan hutang pinjol Anda tanpa perlu dibayar, tanpa Anda harus capek-capek cari pinjaman sana-sini demi untuk bayar hutang, apalagi jual-jual barang hanya untuk bayar hutang pinjol. Tidak perlu seperti itu. Nah, bagi kalian yang tidak sanggup atau belum kuat mentalnya atau belum berani untuk memulai galbay, saya sarankan bergabung ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, kalian berkumpul dengan teman-teman kalian senasib dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah galbay di berbagai pinjol yang ada di Indonesia, dan mereka siap selalu untuk selalu mendukung, mensupport kalian, memberikan kalian semangat dan tips-tips maupun cara-cara galbay yang aman, karena mereka sudah pengalaman galbay di berbagai pinjol yang ada di Indonesia. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Selanjutnya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah pengumuman pemenang berbagi rezeki dari Maro Channel. Ini adalah pemenangnya. Anda lihat di sebelah kiri saya ini, beliau ini adalah pemenang dari program yang kita buat ini. Dan dananya atau hadiahnya sudah kita transfer ke rekening dari pemilik akun ini. Nah, bagi teman-teman yang juga mau dapat rezeki dari Maro Channel, kalian bisa mengikuti syarat dan ketentuannya dengan cara menonton video berikut ini. Karena di video ini semua sudah dijelaskan syarat dan ketentuan untuk mengikuti berbagi rezeki dari Maro Channel. Kalian cek dan tonton videonya, kemudian kalian ikuti langkah-langkahnya dan menangkan hadiahnya. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang, untuk mendapatkan rezeki dari Maro Channel. Semoga rezeki ini bisa membantu atau paling tidak sedikit meringankan atau mengurangi beban ataupun kesulitan ekonomi yang sedang kalian alami pada saat ini akibat dari jeratan pinjol. Semoga kalian bisa terhibur dengan adanya program ini. Semoga Anda menjadi salah seorang pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan rezeki dari Maro Channel. Baik, mari kita bahas 9 langkah atau 9 cara melunaskan hutang pinjol tanpa Anda harus perlu bayar, tanpa harus cari dana pinjam sana-sini, harus jual-jual barang, apalagi harus pinjol ke pinjol lain ya. Tidak perlu seperti itu. Hutang Anda bisa lunas dengan 9 langkah berikut ini. Yang pertama, ketika Anda berhutang dan Anda sudah tidak sanggup lagi membayar hutang sekarang ini karena situasi dan kondisi keadaan ekonomi Anda yang sangat tidak memungkinkan untuk terus membayar hutang, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah jangan takut. Sebesar apapun hutang Anda, sebanyak apapun teroran yang Anda terima dari para debt collector pinjol, atau semenakutkan apapun ancaman yang Anda terima dari debt collector pinjol, tidak usah takut. Karena mereka itu tidak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Itu hanyalah sebatas ancaman, sebatas intimidasi-intimidasi. Kalau Anda tidak ambil hati, kalau Anda tidak berpikir negatif, dan kalau Anda tidak menanggapinya atau meresponnya, tidak akan terjadi apa-apa kepada Anda, baik secara hukum maupun secara kesehatan fisik dan mental Anda. Karena secara hukum sudah jelas-jelas dikatakan bahwa nasabah yang tidak mampu membayar hutang itu tidak bisa dipidanakan. Seperti pasal 19 ayat 2 nomor 39 tahun 1999 jelas dikatakan di sana bahwa
Tidak seorang pun bisa dipidana penjara hanya karena ketidakmampuan orang tersebut membayar hutang. Jadi jangan takut dengan ancaman-ancaman pidana yang disampaikan oleh para debt collector pinjol dengan menghubungkan pasal-pasal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Jangan takut teman-teman. Mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Kalau mereka macam-macam, justru Anda bisa laporkan mereka sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kalau mereka berusaha untuk berbuat keributan, Anda tinggal laporkan sesuai dengan pasal-pasalnya. Langkah yang kedua atau urutan yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah perkaya pemahaman Anda atau pengetahuan Anda tentang aturan atau hukum hutang piutang. Caranya, tonton edukasi-edukasi Galbay yang ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, maupun di Instagram dan di media-media sosial lainnya. Yang kedua, googling, cari-cari di internet berbagai macam hal tentang contoh masalah hutang piutang. Kalau tidak bayar hutang bagaimana? Kalau debt collector datang ke rumah bagaimana? Apa hukumnya debt collector menagih dengan cara kasar dan lain sebagainya? Anda googling di internet. Selanjutnya tonton berita-berita tentang hutang piutang. Ada itu banyak, apalagi kemarin ini sedang viral perbuatan-perbuatan para debt collector pinjol, di mana para debt collector pinjol ini sering membuat kerusuhan atau keributan dengan cara-cara mereka menghubungi damkar dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tonton podcast-podcast yang membahas tentang hutang piutang dari pakar-pakar yang memang benar-benar membidangi atau memahami masalah hukum hutang piutang. Yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah kontrol pikiran Anda, kontrol emosional Anda dan mental Anda. Kontrol pikiran Anda. Ketika debt collector mengancam-ancam Anda dengan berbagai kalimat yang menakutkan, yang dibubuhi dengan undang-undang, aturan dan peraturan, Anda kontrol pikiran Anda. Anda perlu pahami bahwa semua yang disampaikan oleh para debt collector pinjol itu hanyalah hoaks. Kenapa? Karena kembali lagi ke pasal 19 ayat 2 nomor 39 tadi, tahun 1999 yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana penjara hanya karena ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar hutang. Jadi kontrol pikiran Anda. Kemudian emosional Anda. Kalau Anda bisa mengontrol pikiran Anda, otomatis Anda bisa mengontrol emosional Anda. Jangan hanya karena menerima tekanan atau ancaman-ancaman dari para debt collector pinjol, jadi emosional Anda nggak bisa Anda kontrol. Anda jadi pendiam, tiba-tiba Anda emosi, tiba-tiba Anda marah kepada anak-anak Anda, marah kepada suami, marah kepada istri, marah kepada teman-teman. Jangan seperti itu. Kontrol emosional Anda. Santai sajalah. Tidak akan terjadi apa-apa ketika Anda Galbay. Sudah beribu-ribu kali saya katakan tidak akan terjadi kepada Anda apapun ketika Anda Galbay, kecuali Anda sendiri yang mau terpengaruh dan yang takut sendiri karena ancaman para debt collector pinjol. Mental Anda jaga. Mental Anda maksud saya di sini ialah jangan Anda menjadi penakut. Jangan tiba-tiba Anda jadi takut keluar. Tiba-tiba Anda jadi penyendiri, ya, mengurung diri. Tiba-tiba Anda jadi melihat atau curiga kepada semua orang atau bahkan kepada tetangga. Tidak perlu seperti itu. Yang keempat, terima risikonya dengan lapang dada. Terima kalau Anda pasti akan diteror oleh debt collector pinjol. Terima saja. Anda tidak perlu menghindar, biarkan saja di situ. Mau diancam-ancam, mau dikatakan maling, mau ditakut-takuti, data-data Anda mau disebarkan, jangan baper, jangan lemah. Nggak usah diambil pikir semuanya itu, nggak usah diambil pusing. Biarkan saja semua. Artinya terima semuanya, diam, lalu biarkan berlalu. Biarkan waktu yang akan membuat mereka bosan. Yang kelima adalah sudah pasti diteror. Tidak apa-apa, kalau diteror ya biarkan saja. Slick OJK, Anda mungkin sudah paham ini ya. Ketika Anda gagal bayar di pinjol, Anda pasti kena Slick OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang membuat Anda tidak akan bisa meminjam dana lagi ke depannya, baik ke leasing, ke bank, maupun ke finance-finance lainnya. Malu sama tetangga, Anda tidak usah pikirkan. Malu sama tetangga, malu sama orang tua, tidak usah terlalu dipikirkan. Memangnya mereka yang ngasih Anda makan? Memangnya mereka yang ngasih Anda duit? Tidak, ya. Dan lagi, hampir semua orang yang ada di Indonesia ini mempunyai hutang, bukan hanya Anda, ya. Mereka pun juga punya hutang. Hanya saja mereka belum waktunya untuk dipermalukan. Belum waktunya mereka untuk ketahuan bahwa mereka sedang gagal bayar. Karena pasti suatu saat mereka juga akan gagal bayar juga. Dan ujung-ujungnya mereka juga akan merasakan hal yang sama seperti Anda. Jadi tidak usah terlalu diambil hati. Tidak usah terlalu dipikirkan masalah itu. Yang keenam adalah jujur kepada semua orang. Jujur kepada anak, jujur kepada suami, jujur kepada istri, jujur kepada orang tua, jujur kepada keluarga. Supaya itu jangan jadi beban pikiran bagi Anda.
Dan ketika debt collector meneror Anda punya booster mental dan mereka juga pasti akan mendukung Anda, memberikan Anda kekuatan emosional, ya, support dan dukungan mental. Itu sudah pasti, orang-orang terkasih sudah pasti mendukung Anda. Kalau mereka tidak mendukung Anda, seandainya ada yang tidak mendukung Anda, ya sudah biarkan saja. Karena suatu saat pun dia pasti akan butuh Anda. Yang ketujuh, jangan galop to lop. Nah, ini yang paling bahaya ketika Anda gagal bayar. Hanya karena takut diteror oleh para debt collector pinjol, takut ditagih datang ke rumah, takut diancam-ancam, akhirnya Anda gali lubang tutup lubang, pinjam sana-sini, jual-jual aset, pinjam lagi ke pinjol lain. Jangan, ya. Jadi, jangan sampai Anda meminjam lagi. Artinya, lepaskan diri Anda dari yang namanya hutang piutang. Tutup diri Anda untuk kesempatan berhutang lagi. Sampai ekonomi Anda baik nanti, dan kemudian Anda bayarkan hutang pinjol Anda, bayar pokoknya saja. Yang ketujuh, kalau seumpamanya debt collector pinjol datang, sebelum mereka masuk ke rumah Anda atau berbicara dengan Anda, minta ditunjukkan identitas mereka. Seperti surat sertifikasi penagihan, baru kemudian surat kuasa atau surat tugas, lalu kemudian ID card mereka, lalu kemudian sesuaikan dengan KTP mereka. Kalau tidak ada data-data itu tidak bisa mereka tunjukkan, Anda berhak untuk mengusir mereka keluar dari rumah Anda, keluar dari lingkungan Anda. Karena tidak perlu Anda melayani orang yang tidak jelas identitasnya. Karena belakangan ini banyak juga terjadi kejahatan akibat ulah oknum-oknum yang tidak jelas. Bisa saja mereka itu maling, bisa saja mereka itu rampok, atau bisa saja mereka itu orang jahat yang memata-matai rumah Anda. Jadi nggak usah dilayani yang mengaku-ngaku debt collector yang tidak jelas identitasnya. Kalaupun mereka debt collector beneran, terima dengan baik, tapi jangan janjikan kapan mau bayar. Kalau mereka emosi atau macam-macam, usir saja dari rumah. Kalau mereka tidak mau pergi dari rumah, silakan teriakin supaya tetangga-tetangga datang. Kalau mereka bikin keributan, laporkan ke polisi. Rekam, laporkan ke polisi. Gampang sebenarnya, teman-teman. Yang kedelapan adalah lupakan hutang pinjol Anda. Jangan pernah ingat kalau Anda punya hutang. Anggap hutang Anda sudah lunas. Kalaupun ada yang datang menagih kepada Anda lewat SMS, lewat WA, lewat email, atau bahkan teleponan langsung, anggap saja itu salah nomor. Anggap saja mereka itu salah orang untuk menagih kepada Anda. Intinya, jangan pernah memikirkan atau menganggap diri Anda sedang berutang. Yang kesembilan adalah fokuslah ke hal-hal yang positif yang membangun masa depan Anda, memperbaiki kehidupan Anda sekarang, supaya di masa depan nanti Anda lebih baik lagi. Itu tips-tips, langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan supaya hutang kalian bisa lunas. Bisa lunas bukan berarti tidak dibayar, bisa lunas pada saat ini tapi bayarnya nanti. Contohnya kalian saat ini kan sedang susah ekonomi dan keadaan kalian. Anggap saja sudah lunas hutangnya sekarang. Ketika nanti kalian sudah punya duit banyak, sudah bisa untuk melunasi pokoknya saja, silahkan lunasi. Karena apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terjadi. Anggap hutang Anda sudah lunas saat ini, maka akan terjadilah hutang Anda lunas nanti. Jangan sampai hanya karena memikirkan hutang, hidup Anda jadi berantakan, Anda jadi tidak semangat bekerja, rezeki Anda jadi berkurang, jadi hilang. Jangan, ya. Jadi anggap hutang Anda sudah lunas sekarang supaya hutangnya benar-benar bisa Anda lunasi di masa waktu dekat ini. Oke teman-teman, demikian informasi atau booster mental yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.